Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Kaifa halukunna banati salihat rahimani wa rahimakunna Allah ta'ala. La'allakunna bi khairin. Al-yawm nuwasilu darsal fikhi biidnillahi ta'ala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita untuk kita melanjutkan pelajaran fikih, yang mana fikih kita telah sampai pada pembahasan pembatal puasa. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sebutkan syarat-syarat dan rukun-rukun puasa, yang mana di antara syarat puasa yang telah kita sebutkan yaitu di antaranya yang pertama adalah Islam, tamyiz, berakal, suci dari haid dan nifas, kemudian masuk waktu, dan yang terakhir yaitu niat. Ada 6 syarat daripada puasa, yang mana syarat-syarat ini tentunya dilakukan oleh seseorang sebelum seseorang tersebut berpuasa. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah rukun puasa. Ada 2, yang pertama niat, kemudian yang keduanya itu menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa kita. Nah, banati sholihat rahimani wa rahimakunallahu ta'ala, di pertemuan kali ini kita akan lanjut ke pembatal puasa. Kenapa kita perlu mengetahui pembatal puasa? Naam, banati sholihat. Ya, tentunya supaya kita tidak terjatuh ke dalam pembatal puasa tersebut. Yang mana kalau kita melakukan pembatal puasa, tentunya puasa kita akan batal. Puasa kita tidak sah. Jadi kita mengetahui pembatal puasa ini agar supaya kita terhindar darinya, sehingga puasa yang kita lakukan tersebut diterima dan sah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Banati sholihat rahimani wa rahimakunallahu ta'ala. Tujuan kita mempelajari pembatal puasa seperti yang tadi Ustaz telah tersebutkan, yaitu diharapkan bagi kalian untuk dapat mengetahui apa saja pembatal puasa tersebut, kemudian nantinya kalian bisa menyebutkan pembatal puasa. Tayyib. Banati sholihat rahimakunallahu ta'ala. Kita langsung ke materi kita, pembatal puasa. Pembatal puasa yang pertama yaitu makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Maksudnya adalah yaitu seseorang memasukkan apa saja dari makanan maupun minuman melalui mulutnya. Ini yang dimaksud dengan makan dan minum dengan sengaja. Seseorang dengan sengaja, dengan sadar, teringat dia sedang berpuasa, namun dia sengaja memasukkan sesuatu, baik itu makanan ataupun minuman atau yang lainnya, melalui mulutnya. Jadi jika halnya demikian, maka puasanya tidak sah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ilal lail. Artinya, dan makan minumlah kalian hingga terang benang putih dari benang hitam, yaitu maksudnya fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai dengan datangnya malam. Quran surah Al-Baqarah. Kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nasiya fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu." Ini syahid kita. Ini tema kita, itu artinya apabila seseorang idza nasiya, apabila seseorang yang sedang berpuasa nasiya, lupa bahwa dirinya sedang
berpuasa. Lalu fa'akala aw syariba, dia tiba-tiba makan dan minum, falyutimma shaumahu, kata Nabi, maka orang yang demikian keadaannya, yaitu dia sedang berpuasa namun dia lupa bahwa dirinya sedang berpuasa, kemudian lalu dia makan ataupun minum, falyutimma, maka hendaklah dia melanjutkan, yaitu menyempurnakan puasanya. Jangan dia putus puasanya. Jangan dia beranggapan bahwa puasanya tidak sah alias batal dengan dia makan ataupun minum secara tidak sengaja tersebut. Nah, fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Rasulullah melanjutkan sabdanya, sesungguhnya karena Allah Subhanahu wa taala telah memberinya makan dan minum. Jadi orang yang keadaannya lupa tatkala sedang berpuasa lalu dia makan dan minum, sesungguhnya pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikannya rezeki, telah memberikannya sesuatu dari kelebihan, yaitu dia dapat dikenyangkan dari makanan ataupun minuman yang dia minum. Namun perlu disengaja, perlu diingat, jangan sampai menyengaja, jangan sampai sengaja. Jangan sengaja dia makan lalu dan minum, kemudian dia bilang bahwa dia berpura-pura bahwa dia lupa. Dia bilang dia lupa. Itu dia syarat pembatal puasa yang pertama, yaitu makan dan minum dengan sengaja. Nah, baik, kita pindah ke pembatal puasa yang berikutnya, yaitu pembatal puasa yang kedua. Pembatal puasa yang berikutnya yang kedua itu muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi, man dhara'ahu qai'un wa huwa sha'imun falaysa alaihi qada'un wa in istaqa'a falyaqdi. Artinya, man dhara'ahu qai', barang siapa yang muntah dengan sedangkan dia dalam keadaan tidak puasa. Barang siapa yang muntah dengan tidak sengaja, muntah dengan tidak sengaja padahal dia sedang berpuasa, maka tidak ada qada baginya. Jadi orang yang muntah dan dia tidak sengaja, maka tidak ada qada baginya, tidak ada ganti puasa baginya. Maksudnya dia tidak harus mengganti di hari di waktu yang lain untuk dia berpuasa kembali sebagai ganti dari puasanya yang disebabkan karena muntah tersebut. Namun Rasulullah melanjutkan, wa in istaqa'a falyaqdi. Namun apabila dia muntah dengan sengaja, maka wajib baginya untuk mengqadha puasanya tersebut. Jadi kalau lain halnya, kalau seseorang itu sedang berpuasa lalu dia sengaja muntah, sengaja itu baik dengan dia masukkan tangannya ke lidahnya, ke mulutnya misalnya, atau dengan sesuatu yang menyebabkan dia muntah, yaitu dia sengaja melakukan sesuatu agar dia muntah, maka inilah yang harus, orang seperti itulah yang harus mengqadha atau mengganti puasanya, menebus puasanya pada waktu atau pada hari yang lain. Itu dia pembatal puasa yang kedua. Kemudian banati salihat rahimani wa rahimakunallahu ta'ala, pembatal puasa yang berikutnya yang ketiga itu haid dan nifas. Ini adalah kebiasaan atau sesuatu keadaan yang dialami oleh kaum wanita. Apabila seorang wanita mengalami haid atau nifas di saat sedang berpuasa, baik di awal ataupun di akhir, puasanya menjadi batal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Qulna bala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para wanita atau para sahabiyat di zaman Rasulullah mengatakan, bukankah kalau wanita tersebut haid
ataupun nifas dia tidak sholat dan juga tidak menunaikan puasa, maka para sahabiat, para wanita tersebut menjawab, betul wahai Rasulullah SAW. Maksudnya betul bahwa wanita yang sedang mengalami haid atau yang sedang mengalami nifas, maka tidak ada kewajiban untuk baginya untuk berpuasa, dan tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadha puasa tersebut. Afwan. Jadi orang yang atau wanita yang mengalami haid ataupun nifas tidak ada kewajiban baginya untuk menunaikan ibadah puasa. Ini dia pembatal puasa yang ketiga. Kemudian pembatal puasa yang berikutnya yang keempat, yaitu yang terakhir, banatus shalihat, seseorang berniat untuk membatalkan puasanya. Maka jika seseorang berniat untuk membatalkan puasanya dengan sengaja dan dalam keadaan ingat dan sadar, dan dia bertekad bulat untuk memutus atau membatalkan puasanya padahal dia sedang berpuasa, maka puasanya menjadi batal alias tidak sah. Walaupun ketika itu dia tidak makan dan minum, namun kalau dia telah bertekad bulat ingin memutuskan atau membatalkan puasanya, maka niatnya tersebut sudah dikategorikan atau termasuk dia telah melakukan sebuah pelanggaran yang dengan itu puasanya menjadi batal. Rasulullah SAW sabda dalam hadis Arba'in, wa innama likulli imri'in ma nawa, muttafaqun alaih. Dan setiap orang itu tergantung kepada atau kembali kepada apa yang telah dia niatkan. Jadi sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya dari awal ingin membatalkan puasanya, ingin memutus puasanya, maka dengan niatnya tersebut puasanya menjadi batal walaupun makanan ataupun minuman tidak masuk ke perutnya atau melalui mulutnya. Itu dia 4 pembatal puasa yang bisa kita sebutkan pada pertemuan kali ini. Fahimtunna banati shalihat? Na'am, barakallahu fiik. La'allakunna tafhamna hadzal dars fahman jayyidan. Semoga kalian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami pelajaran ini sehingga kita terhindar dari apa saja yang dapat membatalkan puasa kita. Kemudian sebagai evaluasi dari pelajaran tentang pembatal puasa, silahkan Ananda Salihah menjawab latihan yang terdapat pada halaman 25 dan halaman 26. Kalian jawab dengan baik dan benar. Hadza huwa ma na'khudhuhu fi hadzal yawm, fa naktafi ila huna bi subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.